Nah, di sini memang sangat mengejutkan sekali ya. Karena apa? Ya, karena memang ada berita viral pada saat yang lalu, yaitu sebelum pelaksanaan apel siaga perubahan dari Nasdem di GBK. Dan bahkan juga ada berita dari Keuangan News tak undang apel siaga perubahan di GBK. Surya Paloh nyatakan perang dengan Jokowi. Nah, entah statement dari Pak Surya Paloh seperti apa. Dari berita ini juga ya menurut saya diragukan kebenarannya, tetapi memang banyak banget yaitu yang membagikan berita yang berjudul seperti ini. Bahkan ini dikomentari oleh Husnul Khotimah. Kalau memang betul Surya Paloh menyatakan perang dengan Jokowi, itu kader Nasdem yang masih jadi pembantu Jokowi yang disuruh mundur. Gak malu apa? Atau memang kalian gak punya malu? Ya memang, gara-gara ada berita yang seperti ini ya pasti semuanya mengungkit-ungkit tentang kader Nasdem yang masih menjadi menteri dari Presiden Joko Widodo agar mundur lah, yaitu dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Yang membuat berita ini menurut saya tidak relevan. Karena apa? Karena setelah itu apel siaga perubahan di GBK, tak tahunya besoknya ternyata Pak Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Ini membuat saya kaget ya. Bahkan juga masyarakat banyak yang terkaget-kaget, yaitu Nasdem atau Pak Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di istana selama 1 jam. Nah, itu ngomongin apa saja ya? Diketahui juga pada saat lalu Johnny G. Plate, salah satu menteri dari Presiden Joko Widodo dari Nasdem juga ya terkena kasus BTS. Dan juga Presiden Joko Widodo sudah melantik ketua Projo yaitu Budi Ari. Apakah ini membicarakan tentang reshuffle atau bagaimana? Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Joker Wedo. Kadang penyesalan selalu datang terlambat. Nah, apalagi juga banyak sekali spekulasi-spekulasi ketika Nasdem bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Terlebih dari ini juga, apalagi di sini yaitu ketika AHY bertanya, kalau saya cawapres Anies, ada yang keluar dari koalisi. Nah, di sini pun pernyataan dari AHY langsung ditanggapi lah oleh Nasdem. Yaitu Nasdem bahkan tanya balik soal AHY, kalau tak jadi cawapres pergi nggak dia? Dan di sini juga masih misteri cawapres dari Anies Baswedan, apakah AHY atau bahkan bisa jadi di luar dari koalisi perubahan. Kira-kira cawapres dari luar koalisi perubahan AHY akan masih tetap berkoalisi? Nah, itu memang pertanyaan yang sampai saat ini belum terjawab. Dan yang paling uniknya lagi ditambah dengan Presiden Joko Widodo bertemu dengan Surya Paloh. Ya, bisa jadi capres dan cawapresnya ya nggak tahu lagi, karena memang politik itu ya sangat berubah-ubah lah. Bisa jadi besok koalisi, besoknya oposisi atau sebaliknya. Memang sih pertemuan Nasdem dan Presiden Joko Widodo membuat berbagai macam spekulasi, dan bahkan juga Anies Baswedan saat ini pusing, dan bahkan juga AHY. Makanya di sini menurut saya keputusan harus tepat sasaran, dan bahkan juga kalau bisa ya secepatnya diambil. Karena kalau tidak diambil maka akan diisi oleh yang lainnya. Nah, dari berita ini Nasdem sebut Jokowi Surya Paloh bertemu 1 jam di Istana sore tadi. Di sini Sekjen Nasdem Hermawi Taslim mengungkapkan adanya pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Surya Paloh. Pertemuan tersebut terjadi pada sore 17 Juli. Benar, Paloh bertemu Jokowi, kata Hermawi Taslim dilansir dari Detik News. Adapun pertemuan tersebut berlangsung selama 1 jam. Surya Paloh menemui Jokowi di istana. Sore ketemuan selama 1 jam lebih di istana, katanya. Adapun pertemuan tersebut dilakukan di hari yang sama dengan dilantiknya Menkominfo Budi Ari yang menggantikan ex-Menkominfo sekaligus ex-Sekjen Nasdem Johnny G. Plate. Dengan demikian, saat ini Nasdem hanya memiliki 2 menteri yang masih berada di dalam kabinet, yaitu Menteri LHK Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Nah, apakah berkaitan dengan reshuffle kabinet ya? Memang Johnny G. Plate setelah menghadapi kasus tersebut sekarang ini digantikan oleh Budi Ari, yaitu ketua Projo. Apakah ada berkaitan dengan soal tersebut? Nah, dari sini saya sangat penasaran. Kira-kira komentar-komentar dari para netizen bagaimana ya ketika Jokowi bertemu dengan Pak Surya Paloh di istana selama 1 jam? Mau dipecatkah? Sisa 2 kadernya di pemerintahan, yang satu rawan dipecat.
Wajar jika ada pertemuan karena Nasdem masih bagian dari pemerintahan. Bagian dari pemerintahan tapi bikin koalisi tanpa ada deal. Malah calon yang mereka usungkan nyerang pemerintah. Ayo nek nyesel dek ora, nyungsep selawase. Mau 5 jam juga nggak apa-apa. Iya, yang 4 jam Om Bewok ngobrol sama Jan Etes. Nah, dari sini saya juga penasaran, dan bahkan berita tersebut juga dikomentari oleh Iwan Fals, Iwan Falsman, kayak lagi main catur ya. Bahkan di sini Iwan Fals juga ya menyebut Presiden Joko Widodo ketika ada ilustrasi foto ini mengibaratkan kayak lagi main catur. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Raja tenang gerak selangkah sambil menyematkan hatinya. Nego halus pak, lagi atur strategi. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya juga ya. Tanggapan dari Husnul Khotimah ketika menyertakan sebuah artikel berita tak undang apel siaga perubahan di GPK, Surya Paloh nyatakan perang dengan Jokowi. Nah, di sini perang dimulai sayonara Nasdem. Nah, di sini padahal yang memulai ya Nasdem dulu. Menagih janji Surya Paloh bubarkan Nasdem. Ketutup bewok urat buah luja. Berarti muka harusnya tarik juga menterinya dari pemerintahan. Ini orang seneng bener pecah belah. Coba ya kalau ada sesuatu itu doa demin, bukan malah nambah panas-panasin. Jangan-jangan ini orang agen pecah belah. Ayo pendukung Jokowi, gerakkan hapus channel Metro TV serentak. Ya, memang sih strategi Presiden Joko Widodo itu memang sangat sulit ditebak sekali ya. Apalagi sampai memanggil Pak Surya Paloh untuk ke istana dan bahkan melakukan pertemuan setelah melantik Budi Ari sebagai Menkominfo pengganti kader Nasdem Johnny G. Plate. Ini memang ada pertanyaan-pertanyaan atau memang akan ada koalisi lagi dari Nasdem atau bagaimana, itu memang pertanyaan-pertanyaan dari netizen selama ini. Ya, yang jelas pertemuan antara Pak Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo pasti secara tidak langsung membuat Anies Baswedan berpikir keras. Ada apa ini? Ada apa ini? Ya, kalau memang ada deal-dealan atau Pak Surya Paloh kembali ke pemerintahan, pasti juga Anies Baswedan tidak akan menjadi capres alias tidak bisa mendaftarkan capres di KPU dan batal ikut Pilpres di 2024. Ya, semoga sajalah bisa terang benderang ada klarifikasi pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo itu membahas apa.